This is my daily. Kita berada di bulan Kitab Suci Nasional. Kitab Suci itu dimaksudkan untuk semuanya. Jangan kita merasa diri sebagai yang dikecualikan. Berkenan dengan bulan Kitab Suci Nasional. Saya hanya membantu saja bersama Pak Virgo. Membantu kalian memfasilitasi kesempatan untuk memberi perhatian yang khusus terhadap sabda Tuhan. Nah, perhatian khususnya itu kita wujudkan dengan berbagi. Jadilah orang yang bangga, yang bahagia, bukan karena egois, tapi karena mau berbagi. Nah, kita satu-satu nanti berbagi tentang sabda Tuhan, ayat Kitab Suci yang menyentuh bagi diri sendiri. Nanti yang disaringkan berbeda nggak apa-apa, sama juga nggak apa-apa. Ya, tapi yang penting adalah kita menghayati. Ketika kita berbagi sabda Tuhan, itu cara kita menjadi orang yang tidak egois. Itu cara kita menjadi orang yang mau sosial, termasuk berkaitan dengan sabda Tuhan, dengan ayat Kitab Suci yang menyentuh bagi diri sendiri. Kalau nanti yang disaringkan itu mau dengan sumbernya silahkan. Kalau mau dengan kata-kata sendiri juga enggak apa-apa, silahkan. Kita mau berbagi, kita mau memberi yang kita punyai. Kalau kita punya hafalan yang komplit silahkan. Tapi kalau cuman mau berbagi kira-kira kalimatnya berbunyi seperti ini enggak apa-apa. Mulainya dari mana? Dari sini atau dari sana? Voting supaya kelihatan nanti yang lebih banyak mana. Yang kepengennya dari putra siapa? Oh, lebih banyak. Yang pengennya dari putri siapa? Wah, Ayat yang menyentuh dari Matius 11 ayat 28. Datanglah kepadaku semua yang lelah dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan bagimu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. ya, baik. Saya menyukai ayat dari Yohanes 14 ayat 1 yang berbunyi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga padaku. Saya menyukai ayat Yohanes 3-16 yang berbicara tentang kasih Allah yang besar dan hidup kekal. Saya menyukai ayat kitab suci dari Matius bab 5 ayat 13 dengan bunyi, kamu adalah garam dan terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain diinjak dan dibuang. dibuang. Ya. Saya menyukai dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan padamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Alasannya karena saya cinta damai. Oh, baik. Sudah? Ayat yang saya suka dari Alkitab itu 1 Timotius bab 4 ayat 12 yang berbunyi, jangan seorang pun menganggap engkau remeh karena engkau muda. Saya menyukai ayat Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya menyukai Amsal 23 ayat 18 yang berbunyi, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Wih, keren. Saya menyukai salah satu ayat dari Filipi bab 4 ayat 6 yang intinya, janganlah khawatir, serahkan semuanya pada Allah dalam doa dan syukur. Saya menyukai ayat dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini Ayat yang menjadi favorit saya dikutip dari Injil Matius bab 5 ayat 44 yang berbunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Aku ngambil ayat Yohanes bab ayat 14 bab 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah Allah, percayalah juga kepadaku. Saya menyukai Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Aku suka Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya menyukai ayat dari Filipi 4 ayat 6 yang mengutip tentang janganlah kamu khawatir tentang hal segala apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan dengan permohonan ucapan syukur. Saya menyukai Lukas 1 ayat 37, sebab bersama Allah tidak ada yang mustahil. Saya menyukai Al-Musa 19 ayat 21 menyatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sudah ya? Ini. Saya menyukai Amsal 3 ayat 5 yang berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dah. Saya mengambil dan menyukai Yeremia bab 29 ayat 11 yang menyatakan bahwa sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku dengan firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Saya menyukai Amsal 3 ayat 6 yang berbunyi, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya menyukai Mika 7 ayat 8, yaitu jangan bersukacita atas aku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terang bagiku. Saya menyukai Filipi 4 ayat 6 yang berbunyi, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Saya menyukai Yesaya 41 ayat 10 yang isinya janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Saya menyukai Mazmur 34 ayat 18 yang dimana Tuhan akan dekat pada orang yang sedang patah hati dan Ia akan menyelamatkan jiwa yang sedang remuk. Saya menyukai kutipan dari Mazmur 2. Saya menyukai kutipan dari Mazmur 23 ayat 1, yaitu Tuhan adalah gembalaku, maka aku takkan kekurangan. Saya mengambil kutipan dari Korintus 3 bab 12 yang isinya adalah mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami harus mengambil tindakan dengan penuh keberanian. Dah. Ya.